Kabarnya anak-anakku sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang minuman halal dan minuman haram. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang makanan halal dan makanan haram ya anak-anakku sekalian. Sebelum Ibu menjelaskan atau sebelum kita masuk lebih dalam tentang minuman halal, minuman haram, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini yaitu tentang minuman halal. Arti dari minuman halal adalah minuman yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Ya. Selanjutnya yaitu hukum minuman halal. Sama seperti makanan, sebetulnya minuman itu semuanya halal. Pada dasarnya hukumnya halal sampai ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa minuman itu haram. Contohnya ada di surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nah, itu ada terusannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, di sini jelas bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi, nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan tadi di surat Al-Maidah ayat 90. Karena di situ jelas innamal khamru. Jadi minuman haram, khamr. Nah, jadi sebetulnya minuman itu semuanya halal sampai dia ada dalil yang menjelaskan bahwa itu haram. Begitu anak-anak. Paham ya sampai di sini hukum minuman. Nah, selanjutnya jenis-jenis minuman halal nih anak-anak. Minuman halal yang pertama yang tidak membahayakan. Misalnya apa yang membahayakan? Oli, misal. Kamu minum, haram hukumnya karena membahayakan. Seperti itu. Yang kedua, yang khamr tadi, ada minuman keras ya yang memabukkan. Itu banyak macamnya ya kalau zaman sekarang ya anak-anak, dan semuanya haram. Kenapa? Karena memabukkan. Yang ketiga, air bersih tapi terkena najis. Terkena tai cicak misal, najis, sudah tidak boleh diminum. Atau terkena najis yang lain, tidak boleh diminum. Kenapa? Karena sudah najis ya anak-anakku sekalian. Yang terakhir yaitu air minuman yang sebetulnya halal tapi didapatkan dengan cara yang haram. Misalnya kamu minum minuman teman kamu tapi kamu tidak bilang dulu, tanpa izin dari teman. Berarti minuman air putih yang walaupun halal tadinya tapi kamu mendapatkannya dengan cara yang haram, itu menjadi haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum ya minuman. Selanjutnya yaitu membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Bagaimana membiasakannya? Ya, biasakanlah seperti biasanya kita minum. Kalau beli ya pakai uang yang memang hasil dari kerja keras kita atau kerja keras orang tua. Ya, beli di tempat yang memang menjual minuman halal, ya di toko, ya di Indomaret kalau ada minuman halal, susu ya, air putih dan teh pucuk ya dan lain-lain ya. Ya, kalau bisa membelinya juga di tempat yang memang sudah
ya di tetangga yang sudah biasa kamu beli kayak gitu, jadi sudah terpercaya kalau itu tuh minumannya halal gitu. Selanjutnya itu menghindari minuman haram, dimana kamu sudah tahu nih teman kamu ngambil minuman temennya, terus kamu ikut minum, ya itu juga sama, kamu tidak menghindari. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada temen ngambil makanan, ngambil minuman punya teman, kamu ingatkan, jangan gitu, itu punya dia, kamu kalau mau bilang dulu. Seperti itu ya anak-anak ya, harus saling mengingatkan. Nah, sebelum minum, setelah minum, jangan lupa membaca doanya. Manfaatnya apa sih kalau kita minum minuman halal? Yang pertama, kita terhindar dari murka Allah. Kenapa? Karena kita sudah mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, tidak meminum minuman yang haram, seperti itu. Tubuh kita akan selalu sehat. Kenapa? Karena kita tidak minum minuman keras yang memang merusak saraf kita. Banyak ya, minuman keras itu sangat berpengaruh, sangat merusak saraf yang ada di dalam tubuh kita. Kamu tahu sendiri, orang-orang yang habis minum minuman keras itu, apa setelahnya yang akan terjadi? Itu bisa apa saja yang terjadi, bisa membunuh, bisa memperkosa, atau kelakuan-kelakuan yang memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena yaitu tadi sudah jelas di surat Al-Maidah bahwa meminum minuman keras adalah perbuatan setan. Jangankan minum, jika bisa mendekatinya pun sudah tidak boleh ya. Berangan-angan, loh kalau aku minum minuman keras gimana ya? Wah, kalau bisa berangan-angan seperti itu pun jangan sampai ya, nah ya, jangan sampai. Selanjutnya, hikmah dari mengkonsumsi minuman halal: mendapatkan kesehatan hati, jasmani. Nah, doa-doa yang kita panjatkan juga akan dikabulkan. Kok masuknya ke sini ya, Bu? Kok dari minuman kok ngaruhnya ke doa? Ya sangat berpengaruh. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya menjadi, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, dan mungkin ada yang keluar lagi. Nah, itu semua yang kalau misalnya ada salah satu yang bagian dari tubuh kita ini yang haram, apa mungkin Allah menerima apa yang kita panjatkan? Padahal di dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Padahal sudah jelas Allah melarangnya. Nah, di situ talinya ya anak-anak ya. Jadi kamu kalau memang ingin belajarnya gampang, terus menghafalnya gampang, terus belajar cepat masuk matematika biar nggak susah, salah satunya berusaha memakan, meminum, bermain, memakai pakaian, dan lain-lain dengan cara yang halal ya. Minum minuman halal, makan makanan halal. Jadi insya Allah kalau misalnya ada yang di dalam tubuh kita ini halal, belajar pun insya Allah akan dilancarkan. Doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Begitu salah satu hikmahnya ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya itu dijauhkan dari siksa api neraka. Nih, karena kita sudah mentaati apa yang Allah perintahkan, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Selanjutnya yang terakhir, minuman yang halal akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan yang baik itu makanan minuman yang halal itu akan mempengaruhi perilaku. Seperti contohnya minuman haram yang khamr tadi, yang minuman keras tadi, kalau kamu minum itu akan merusak saraf dan akan menimbulkan perilaku yang tidak baik. Bisa apapun terjadi yang sudah Ibu jelaskan. Begitupun dengan minuman halal. Nah, kamu bisa
Jadi minuman halal itu akan menumbuhkan perilaku yang baik. Kebalikan dari minuman yang khamr tadi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan japri nomor ibu ya. Sampai di sini penjelasan minuman halal, minuman haram, yaitu minuman yang tidak boleh diminum ya. Tentunya kebalikan dari minuman haram. Begitupun dengan yang sudah tadi ibu jelaskan, kebalikan dari minuman halal yang memabukkan, yang menjijikan, yang kena najis, atau yang membahayakan, ataupun minuman yang didapat dengan cara yang tidak baik, yang tidak halal. Minum punya orang tanpa izin, walaupun itu susu, walaupun itu air putih sehat, air teh, tapi kalau punya orang kamu minum tanpa izin, itu akan menjadi haram. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis minuman haram. Minuman yang berasal dari darah. Ada yang suka minum darah? Nggak ada ya. Murid ibu nggak ada yang pampir, nggak ada yang minum darah ya. Nggak boleh. Yang kedua, minuman keras atau khamr yang sudah ibu jelaskan tadi ya, jelas. Yang ketiga, minuman yang diminum dalam bejana emas. Seorang muslim dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas karena ini salah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan. Jadi minum pakai bejana dari emas itu tidak boleh, termasuk kepada musrif atau berlebih-lebihan ya. Innallaha la yuhibbul musrifin, tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Yang selanjutnya yaitu minuman yang membahayakan diri, seperti tadi yang udah dicontohkan ya, oli kan bahayakan ya, tidak boleh ya anak-anak ya. Selanjutnya minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, udah paham semuanya ya. Minuman yang mengandung zat yang diharamkan, yang seperti kena najis atau ada alkoholnya atau ada darah binatangnya ya, gak boleh. Minuman yang tercampur dengan najis, atau yang selanjutnya itu minuman dengan efek psikotropika. Psikotropika itu obat bius. Jadi kalau misalnya dikonsumsi dapat menghilangkan akal, ini juga tidak boleh. Gimana caranya menghindari? Yang selanjutnya, bagaimana kita menghindari minuman haram? Semuanya sudah paham ya anak-anak. Kita kalau misalnya ketemu dengan jenis-jenis minuman haram yang tadi itu, kalau bisa dihindari ya. Tapi insya Allah di sekeliling kita nggak ada ya, nggak ada juga, kecuali kalau memang dicari. Kalau memang niat nyari mungkin ada ya. Kecuali kalau yang minum-minuman yang halal tapi diminum tanpa izin, nah itu ya, itu dikurangi. Maksudnya bukan dikurangi, tapi tidak boleh. Selanjutnya yaitu akibat mengkonsumsi minuman haram. Apa nih akibatnya kalau kita tetap minum minuman yang sudah dilarang itu? Yang pertama, akan mendapatkan murka karena kita tidak mentaati. Yang kedua, hati kita akan tertutup. Nih, kalau misalnya kamu sudah terbiasa minum minuman haram atau makan makanan haram, hati kamu itu lama-lama akan tertutup dan tidak akan mau dinasehati. Susah kalau dinasehatinya. Nah, kamu makanya kalau kasih tahu orang tua harus mendengarkan, harus diam, dengarkan, patuhi. Karena kalau misalnya kamu hatinya tertutup, nah ini kamu harus introspeksi ya. Yang ketiga yaitu ibadah yang dikerjakan dengan sia-sia. Kalau kamu sudah minum, makan yang haram, ibadah kamu akan sia-sia. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang haram. Dan bagaimana caranya mengeluarkan yang haram itu kalau misalnya itu sudah jadi daging, sudah jadi darah di dalam tubuh kita? Salah satu jalan caranya hanya bertaubat.
Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Sudah otomatis ya, karena tidak ada karena makanan yang haram, maka tidak ada keberkahan di dalam dirinya. Selanjutnya akan membentuk sifat-sifat syaitoniyah. Nah, ini sifat-sifat syaitoniyah itu apa? Marah, berbohong, dan juga berkhianat. Sifat-sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah. Kita sebagai seorang muslim tentunya ya tidak boleh seperti itu ya. Makanya salah satunya bagaimana caranya tidak memiliki sifat-sifat syaitannya ini, salah satunya dengan menghindari makanan haram. Selanjutnya, susah menerima ilmu kebenaran. Nah, ini udah Ibu jelaskan juga tadi ya. Yang terakhir, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, sampai di sini semoga kalian semua paham ya anak-anakku sekalian. Jika ada pertanyaan silahkan japri ke nomor Ibu ya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.